Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Waldinsa. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan dua topik besarnya. Yang pertama itu pengambilan risiko dalam berwirausaha, dan yang kedua kepemimpinan dalam usaha. Yang pertama, pengambilan risiko dalam berusaha ini ada subbagiannya. Yang pertama itu menjelaskan konsep risiko. Apa sih konsep risiko? Risiko kan tidak asing lagi ya bagi kalangan manusia, kebanyakan masyarakat. Risiko di sini bisa dibilang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Risiko juga sebagai hambatan dari suatu tujuan yang ingin dicapai. Biasanya risiko itu muncul berdampingan dengan munculnya suatu peluang. Tetapi bagi seorang wirausaha, risiko itu sebagai tantangan gitu ya. Baik, selanjutnya mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi ketika memulai usaha. Ada 5 di sini ya. Yang pertama itu persaingan yang ketat. Bagaimanapun awal kita mulai usaha pasti persaingan yang ketat gitu, dimanapun itu berada. Yang kedua, bekerja keras membangun usaha. Udah pasti gitu, dalam membangun usaha kita harus bekerja keras gitu. Yang ketiga itu kerugian. Dalam berwirausaha pasti ada kerugian, tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan dan tidak sesuai dengan keuntungan yang didapatkan. Keempat, kondisi pasar yang tidak stabil. Yang kelima, bangkrut. Bangkrut ini adalah suatu akhir dari suatu usaha, tapi bangkrut itu bisa saja terjadi dan bisa juga tidak. Lalu pengelolaan risiko. Di sini pengelolaan risiko menurut dari prinsip Pareto itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, membuat urutan risiko-risiko yang potensial terjadi berdasarkan prediksi kerugian yang dihasilkan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang kedua, lakukan prioritas dalam pengelolaan terhadap risiko yang memiliki prediksi kerugian yang paling besar terhadap suatu bisnis gitu. Sini ada 4 strategi pengelolaan. Yang pertama dikontrol, lalu yang kedua dipindahkan atau di pihak lain, lalu yang ketiga dibiayai, dan yang keempat dihindari gitu. Oke, baik, topik yang kedua, kepemimpinan dalam usaha gitu. Penting gak sih orang berusaha itu mempunyai jiwa kepemimpinannya? Penting sekali gitu ya, karena orang yang berusaha harus memiliki tujuan yang jelas. Usaha ini mau dibawa kemana ya? Usaha ini tentang usaha apa gitu. Lalu yang kedua, mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan gitu. Nah, itu seorang yang berusaha harus mempunyai jiwa kepemimpinan agar bisa menginstruksi karyawan-karyawannya, lalu dapat berkomunikasi dengan baik dengan karyawan. Ini sangat penting sekali karena banyak agar karyawan-karyawan di suatu perusahaan atau orang bekerja itu bisa dengan baik gitu, dengan nyaman, dan bisa berkomunikasi dengan yang punya CEO-nya gitu. Lalu memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus bagi semua orang gitu ya. Lalu yang juga dapat mengambil keputusan terhadap usaha. Lalu dalam pelaksanaan berusaha dapat terorganisasi dengan baik. Nah, itu agar seorang berusaha. Selanjutnya, perbedaan manajer dan pemimpin ya. Manajer adalah orang yang bertugas mengarahkan, mengawasi, dan mengkoordinasi pekerjaan dilakukan oleh karyawan sesuai SOP. Sedangkan pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi individu dan banyak orang untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seorang pemimpin bertanggung jawab dalam menciptakan visi organisasi, konsep bisnis, rencana, serta program untuk mencapai target organisasi. Sementara manajer bertanggung jawab dalam penerapan pencapaiannya. Baik, selanjutnya tentang kepemimpinan awal. Kepemimpinan awal di sini ada dua cirinya ya. Yang pertama teori ciri, lalu yang kedua teori perilaku. Teori ciri di sini adalah adanya karakteristik atau ciri-ciri dari pemimpin tersebut seperti meliputinya postur fisik, penampilan, kelas sosial, stabilitas emosi, kecepatan berpidato, dan kemampuan bersosialisasi. Yang kedua, teori perilaku. Untuk mengetahui perilaku dengan membedakan antara pemimpin yang efektif dan yang tidak efektif.
Sini ada beberapa ciri pemimpin yang efektif yang sebagai berikut: mempunyai hasrat keinginan kepemimpinan, lalu kejujuran, integritas, kepercayaan diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, ekstraversi. Lalu teori kepemimpinan kontemporer. Sini ada 3 ciri teori kepemimpinan kontemporer ya. Yang pertama harus karismatik, yang kedua transformasional, dan yang ketiga kepemimpinan visioner. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.